Selamat datang di segmen Dewan Dunia. Kali ini kita sebagai Dewan Dunia akan memberikan reaksi ya kepada para Tenryubito cabang Konoha ya guys ya. Yang akhir-akhir ini ramai karena para pemerintah di negara Indonesia itu memberikan reaksi ya terhadap tren pengibaran bendera yang mereka sebut dengan bendera One Piece ya. Nah, di sini akan ada beberapa berita ya atau beberapa postingan yang akan kita tanggapi ya langsung secara live di ini ya, secara di video ini ya. Nah, kita masuk ke postingan yang pertama, guys. Postingan pertama ini dilansir dari detik.com ya, di mana Istana bantah aparat razia bendera One Piece Jelang HUT RI nih. Wah, gimana pendapatmu, Sen? Nah, ini kita kembali ngebahas yang masih viral sampai sekarang ya, pengibaran bendera One Piece. Jadi kita ngebahas keluhan-keluhan yang ada di Grand Line, tapi Iya, cabangnya itu di Konoha ya. Konoha, Sekarang cabangnya di ya. Konoha. Jadi setelah kemarin-kemarin itu banyak sekali reaksi dari masyarakat yang kecewa karena pengibaran bendera One Piece, didatengin polisi, Iya, terus didatengin dirazia. ini, dirajia segala macam. Dan ini dilansir dari detik.com, Iya, dan ini detik.com. kita dapetin dari detik.com ya. Kalau misalkan Istana membantah kalau ada razia bendera One Piece ya. Sedangkan kemarin-kemarin seperti yang kita tahu sampai bahkan dibahas di salah satu stasiun televisi ya. Iya, betul. ILC ya. Pada saat itu kalau kalian lihat ya, di situ banyak fans Karbit, salah satunya itu Mbah Sujiwo Tejo yang bilang kalau dia itu tahu Nami. Kalian kalau lihat, jadi itu kan ditayangin live di YouTube. Iya. Di live chat itu diserang oleh para nakama, Apa katanya? fans Karbit. fans Karbit, jadi banyak yang nyerang. Ketika Mbak Sujiwo Tejo ngomong kayak gitu, banyak yang ngomong fans Karbit. Iya. Tapi kita kembali lagi ke masalah ini ya. Ini agak sedikit membingungkan karena dari kemarin kita tahu faktanya bahwa memang di beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada salah satu warga yang mengibarkan bendera One Piece itu bener-bener didatengin ke rumahnya. Iya betul ya. Ya, didatengin ke rumahnya itu sampai dia itu harus klarifikasi. Betul. Apa alasan kamu mengibarkan bendera One Piece? Iya. Dan alasan pemuda tersebut karena dia memang suka banget sama animenya, bukan karena apa-apa katanya gitu. Tapi suruh diturunin. Terus juga kan ada salah satu video yang ini viralnya di TikTok, di Instagram juga, yang dia itu bukan Jolly Roger Mugiwara. Oh iya. Cuma tengkoraknya Shirohige ya. Oh iya. Yang ngechat gede tuh. Oh, yang mural, bikin mural. Iya. Mural itu, Sen. Kan itu datengin TNI ya. Iya. Tapi ada salah satu headline berita yang gua temuin itu tidak di bawah intervensi dari TNI. Jadi secara sukarela dihapus. Oh, tapi kan itu kan dipantau langsung sama TNI-nya kan? Iya, Kayak tapi di beritanya itu tidak ada intervensi dari TNI ya. Itu kan apa ya? Iya. Jadi kita makin bingung. Makin bingungnya juga detik.com mengatakan memberitakan kalau misalkan Istana membantah kalau ada razia bendera One Piece. Jadi ini mana yang benar ya? Oh betul, simpang siur ya. Iya, sedangkan kita sebagai warganet ya yang mantengin sosial media 24/7 bahkan ya. Iya. Kita tahu kalau misalkan banyak banget orang-orang yang digeruduk gara-gara ngibarin bendera One Piece ya. Iya. Ini jadi rancu ya. Ini jadi rancu banget. Jadi kita juga bingung mana yang benar, sedangkan Istana membantah kalau ada razia tersebut. Nah, ini juga kan masih nyambung sama yang kemarin. Jadi awal-awal Pak Sufmi Dasko itu ngomong ini upaya memecah belah bangsa, ya kan? Terus ada statement yang lebih keras dari Bapak Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan bahwa akan mensanksi tegas. Tapi nggak lama kemudian saya ada statement baru dari Pak Dasko lagi bahwa jangan mengkaitkan bendera merah putih dengan One Piece karena One Piece itu simbol perdamaian. Nah, sama juga ini di satu sisi dilansir dari detik.com, Istana membantah kalau aparatnya itu melakukan razia kan terhadap pengibaran bendera One Piece ya kan. Tapi fakta yang kita lihat ya di media sosial, di TikTok, di Facebook, di mana aja ya, itu kan banyak di berbagai wilayah Grand Line itu ya. Kan ada yang bikin mural dipaksa dihapus, ada yang ngibarin bendera dipaksa dicopot, sampai apa ya, tindakan-tindakan ini emang benar-benar sudah ditindak tegas kan. Jadi kan simpang siur. Jadi emang benar mana yang benar ya, kayak koordinasinya kurang banget antara pemerintah dengan para aparatnya kan. Iya, jadi fakta yang terjadi di lapangan malah dibantah sama pihak Istana sendiri. Iya bener anjir. Jadi
setelah kemarin kita ngomongin Pak Budi Gunawan itu harus koordinasi dulu. Iya. Ini juga istana sama aparat penegak hukum ya. Iya. Apakah mereka itu berkoordinasi? Iya. Atau tidak? Sehingga jadi ketika berstatement malah statementnya itu selalu blunder ya. Maksudnya tuh berbeda dari fakta yang ada di lapangan gitu loh. Iya, bahkan fakta ini bukan fakta hoax karena semuanya benar-benar ngeberitain ini ya, dan juga benar-benar ini viral banget. Dan gue tahu ya orang-orang yang digeruduk ke rumahnya, bahkan digeruduk harus ngapus. Dan juga tadi yang kita cerita yang dia bikin ya. Mural Shirohige disuruh ngapus itu kan kalau dari videonya kan udah kelihatan banget yang ngapusnya itu under pressure ya, di bawah tekanan anjir. Dan kalau misalkan tidak di bawah tekanan itu tidak mungkin karena dia udah ngeluarin duit untuk beli cat ya. Dia juga udah meluapkan apa ya, sisi kreativitasnya untuk menggambar. Jolly Roger itu emang kelihatan simpel tapi digambarnya susah ya. Udah susah bikin malah disuruh ngapus ya. Jadi untuk headline berita ini kita kebingungan ya. Ini mana yang benar ya? Iya ya. Jadi karena ya mungkin karena media sosial itu ya dikendalin sama pemerintah kali ya sayangnya. Sama kayak kalau di One Piece itu yang di mana tuh? Yang ketika kalau nggak salah mah bukan krokodil ya, yang waktu ini siapa? Doflamingo dikalahin tuh. Headline-nya kan bukan dikalahin sama Luffy ya, tapi dikalahin sama Smoker. Bukan, kalau untuk Doflamingo itu kan jadi pihak angkatan laut itu marahin Morgan ya, marahin Fujitora. Jadi jangan ngomong Doflamingo itu dikalahin Luffy, dan jangan menyebarluaskan berita kalau Doflamingo itu mengundurkan diri dari Shichibukai pada saat itu ya. Dan memang kan di dunia One Piece juga kan banyak berita-berita yang dibelokin ya. Bahkan Newsco itu salah satu surat kabar terbesar di dunia One Piece yang dipegang oleh Morgan ya. Bahkan Morgan itu sering mendapatkan ancaman pembunuhan dan bahkan hampir dibunuh oleh Cyberpol ya, gara-gara jadi dari pemerintah dunia jangan beritain ini, tapi Morgan milih ngeberitain, jadi jangan ingin dibunuh segala macam gitu. Jadi memang benar sama kayak ini bang, maksud gue ini saya yang waktu krokodil kalah itu kan pemerintah pengennya itu beritanya bahwa yang ngalahin krokodil itu Smoker anjir, bukan Luffy kan. Tapi memang seperti itu kan? Beritanya kan memang krokodil itu dikalahin oleh Smoker, dan bahkan setelah Smoker membaca berita tersebut Smoker juga tidak terima karena memang dia tidak mengalahkan maksud gue kan gini, jadi ketika media itu banyaknya pro ke pemerintah ya, jadi kayak gini ya, jadi kayak beritanya simpang siur, apa yang terjadi di lapangan itu nggak sama dengan apa yang diberitakan kan. Ya kalau ya untung di semesta One Piece itu kan ada sosok Morgan ya, yang berani menentang rejim anjir. Sampai-sampai kan gini, Morgan itu dengan sengaja mencetak posternya Luffy di Wano itu pas mau nikah anjir. Padahal kan itu ditakuti sama Gorosei, jangan sampai isu tentang nikah ini tersebar dan setelah Gorosei tahu posternya tersebar kan Gorosei memerintahkan untuk menyetop produksinya ya, jangan sampai Gear 5 ini tersebar lebih luas lagi. Dan memang marah, dan kita juga harus menunggu ya sosok Morgan Yusko di Indonesia. Siapa yang berani? Siapa yang berani ya? Jadi untuk poin ini kita anggap selesai, kita lanjut reaction ke postingan berikutnya ya. Nah ini datang dari Tribun Lampung ya. Nah ini gugur 1 tumbuh 1000. Aparat hapus mural One Piece di jalanan Sragen. Warga bikin gambar besar di jalanan Semarang. Wah ini gimana sih? Nah ini nih ya. Tadi kan bilang istana membantah kalau aparatnya merazia bendera One Piece. Ya ini buktinya. Tapi ini ada, iya betul, aparat memang hapus ya. Ada salah satu konten kreator yang bilang jangan percaya tribun-tribunan, tapi menurut gue ini benar karena buktinya juga ada ya. Jadi ini aparat mana nih? Sedangkan istana membantah kalau ada aparatnya yang merazia bendera One Piece, sedangkan beritanya udah ada loh. Udah ada yang sampai merazia ya, harus menghapus mural, dan di sini bahasanya kan tumbang 1 muncul 1000 bak seperti jamur ya. Jadi dihapus 1 muncul di mana lagi gitu. Berarti kan ini kan razianya kan banyak ya. Dan kalian juga pasti tahu banyak diberitain. Ini yang razia aparatnya aparat mana Pak? Aparat bodong. Sedangkan istana tidak memberikan perintah seperti itu kan. Ya makanya simpang siur ya, dari Detik memberitakan tentang POV-nya pemerintah. Tapi dari Tribun Lampung menceritakan bahwa ada tindakan-tindakan dari aparat yang mencegah tren pengibaran atau penggambaran mural ini ya. Jadi kan kayak nggak sinkron ya. Jadi kita makin bingung sebagai rakyat Grand Line aja. Iya, jadi kalau misalkan istana membantah, sedangkan di berita dari Tribun ini mengatakan kalau ada aparat yang merazia, ini
aparat mana ini? Sedangkan Iya, benar ya. sedangkan pemerintah tidak menugaskan ya. Iya, tidak Dan berstatement kalau misalkan tidak memerintahkan untuk merazia bendera-bendera One Piece. Jadi emang benar-benar dari menterinya saja kurang koordinasi ya. anjir, Ini bener. sesama apa ya namanya? Sesama pejabat ya. Iya, sesama antar Aparat pejabat dan ya. juga istana tidak ada koordinasi juga. Jadi pemerintahan Indonesia itu kurang koordinasi ya. Ini kalau di One Piece mah pernah terjadi yang kayak gini guys. Waktu ini Ryokugyu nyerang Wano, itu kan jangan ya. Jangan nyerang Wano, nyerang Wano ya. Ini miskomunikasinya sama nih kayak di sini nih anjir. Tidak sesuai instruksi dari atasan aja. Iya. Jadi kita Dan udah untuk ini juga gue tuh bingung ya. Kadang banyak kan masyarakat yang bilang polisi tuh kerjanya apa sih, lelet banget, harus kalau ada duitnya baru gerak. betul. Nah sedangkan ketika bendera One Piece itu viral, beritanya kan tahu sendiri ya, ngerajia ke sini lah, seakan-akan cepat kerjanya gitu. Masa masalah-masalah kayak gini yang diseriusin gitu. Nah itu dia, ibaratnya kok segabut itu ya logikanya kok bisa takut sama bendera anjir, ibaratnya kan. Apa sih yang ditakutin dari tren ini? Kan tren ini tuh enggak di ini sih, enggak ada aksi anarkis lainnya ya. Yang jadi bingung kan di situ. Tapi ini ya, gue kan tadi juga ngelihat yang di channel YouTube-nya TV One yang ILC itu ya. Iya. Kan ada salah satu narasumber di situ mengatakan bahwa yang bahaya itu bukan aksi pengibaran benderanya, Sen, tapi orasinya katanya. Dimana ketika ada pengibaran bendera One Piece itu disertai dengan orasi menjelek-jelekan Pancasila lah, kayak mencaci maki aparat, kayak menggiring orang-orang untuk tidak percaya pada pemerintahan. Nah, ketika disanggah sama para nakama yang waktu itu juga hadir kan, ibaratnya video yang mana Pak? Yang viral itu kan bukan yang itu ya. Bahkan gue juga sampai sekarang belum pernah nemu loh video bahwa pengibaran bendera One Piece itu disertai dengan orasi yang kayak gitu kan. Nah, yang viral itu, jadi gini ya, kata nakama yang ada di acara itu, aslinya pengibaran bendera ini sudah lama terjadi, bukan di tahun ini saja kan. Ya kita tahu ya, sebagai fan One Piece kan kayak kita mengekspresikan bentuk kecintaan kita kepada One Piece ya mengibarkan bendera itu ya. Nah kenapa jadi tren dan kenapa bersinggungan dengan momen 17 Agustus nanti ya? Itu karena pengibarannya ini kebanyakan ya itu dilakukan di mobil-mobil truk besar, di kolbak ya kan, sampai di perahu-perahu, sampai menjadi sorotan masyarakat luas ya. Ya ibaratnya masyarakat awam yang selama ini tidak pernah melihat Jolly Roger aja, jadi ngelihat karena dikibarinya di mobil yang lalu lalang di jalan anjir. Kan itu yang jadi viral kan, itu. Pertanyaannya kan ketika pengibaran bendera One Piece dibarengi dengan orasi yang seperti itu ya, menjelek-jelekan Pancasila segala macam, itu kan sampai sekarang juga gua sendiri belum pernah melihat. Dan itu kalau kita aja belum pernah lihat, berarti kan itu nggak viral dong. Kalau memang ada ya, betul. Tapi kalau memang itu tidak ada, video itu tidak ada yang dimaksudkan oleh di TV One tadi, berarti itu kan bentuk fitnah dong, bentuk penggiringan opini dong. Betul, soalnya kan ditagih juga sama nakama yang hadir di situ ya. Pak, ibaratnya kita tuh nggak seperti itu ya. Tren ini tuh lebih ke pengibarannya. Nggak pernah kita, apalagi itu kan perwakilan dari komunitas terbesar One Piece ya, yang bener-bener kayak udah dapat lisensi dari Oda Sensei-nya tuh. Bahwa ini kan kayak dikasih medsos ya, ibaratnya ini medsos resmi nakama yang ada di Indonesia kan ngomong. Yang dimaksud dengan orasi itu yang mana Pak? Sedangkan kami dari para komunitas ya kan tidak pernah ada niatan atau bentuk mengapresiasikannya atau mengekspresikan tren One Piece itu dengan orasi, cuman sekedar mengibarkan bendera doang. Nah Bapak itu juga nggak bisa jawab Sen. Iya, berarti selain kurang koordinasi, kurang riset juga ya. Bisa jadi kurang riset. Mungkin ini kalau misalkan, soalnya jujur gue juga belum pernah ngelihat kalau ada orang yang mengibarkan bendera One Piece dengan orasi separatis ya, disebutnya begitu. Gue juga belum pernah lihat. Kalau misalkan memang ada,
berarti gua kurang riset. Kalau enggak ada yang ngomong tadi, berarti pertama penggiringan opini, kedua fitnah anjir ini. Nah, kebanyakan ya pejabat kita itu kan generasinya baby boomer ya, generasi-generasi tahun berapa ya kan yang udah agak tua ya, yang udah bapak-bapak ya kan. Nah, risetnya ya zaman sekarang itu zaman udah canggih ya, ada istilah learning by googling ya kan. Apalagi sekarang AI ada ChatGPT, kalian bisa nanya apa aja juga pasti dijawab ya kan. Ini jangan-jangan ya aparat kita itu risetnya dari katanya Zen. Iya, ya kalau misalkan dilihat dari buktinya memang seperti itu Jadi kayak wah tadi kemarin ada ini. Oh, langsung wah ini parah nih. Ini makar nih. Ini mau memecah belah. Itu dari katanya anjir. Kan nggak valid banget ya. Kocak banget sih. Dan sekali lagi ya, aslinya kan nggak ada hubungannya bendera One Piece dengan, ya memang banyak yang menganggap pengibaran bendera One Piece itu sebagai bentuk protes masyarakat kepada pemerintah ya. Dan gara-gara dipanas-panasin sama bapak-bapak ini ya, bukan bapak-bapak ini ya, bahkan mereka itu adalah pejabat-pejabat negara kita ya. Pentingnya. Ada yang wakil DPR dan segala macam. Ini benar-benar digoreng-goreng sama media luar itu ya memang seperti itu. Jadi bendera One Piece berkibar di Indonesia sebagai bentuk protes kepada pemerintahan yang dianggap buruk. Itu adalah headline berita yang dibuat oleh media luar negeri ya. Bahkan seperti itu. Sejelek itu loh negara kita beritanya. Bahkan di acara itu ya 3 narasumber di acara itu menyatakan bahwa mereka itu nggak tahu One Piece. Benar-benar bahkan sampai Ade Armando itu ngomong bahwa dia benar-benar nggak tahu apa itu One Piece. Tapi kok kayak statementnya kayak yang paling tahu ya ibaratnya kan? Ya gitu tuh, itu tuh harus belajar ke Mbah Sujiwo Tejo tuh. Ya memang ciri khas masyarakat kita ya, tidak tahu banyak tapi banyak berbicara ya. Iya, jadi bukan bicara yang penting anjir. Iya, tapi yang penting bicara. Jadi kan kayak loh ternyata kok mengambil kesimpulan dan mengeluarkan statement tanpa riset yang cukup ya. Jadi kayak kesannya ya serangannya membabi buta, nggak tentu poinnya kemana kan. Dan juga tidak sadar diri juga ya. Ya tidak sadar diri, kan mereka kan pejabat publik ya yang ngomongannya itu didengar satu Indonesia ya. Selain tidak koordinasi, tidak riset ya, yang penting banyak omong, yang penting bicara aja gitu. Terus juga gitu tidak sadar diri ya. Emang parah banget sih. Nah, kita langsung lanjut ke postingan berikutnya ya guys ya. Nah, ini postingannya dilansir dari kompas.com. Ini kita ngambil risetnya dari ini ya, media-media yang cukup punya nama ya. Minimal centang biru di salah satu media sosial lah. Biru lah. Berarti kan ini agak resmi ya. Agak resmi karena memang diliput oleh seorang wartawan ya. Nah, postingannya adalah bendera One Piece jadi tren jelang HUT RI. Konveksi di Karanganyar kebanjiran pesanan hingga ratusan order per hari dari seluruh Indonesia. Wah, gimana sih? Ini adalah efek ya. Ini adalah efek dari viralnya bendera One Piece. Jadi kemarin di video kemarin juga kita ngobrolin ada keluhan dari salah satu pedagang bendera merah putih yang saya itu bingung, sehari jualan cuma dapat 10.000, orang-orang lebih memilih nanyain bendera One Piece. Sedangkan kalau kita jualan bendera One Piece itu berbahaya katanya. Mereka tidak berani, dan ini adalah salah satu berita yang mengatakan salah satu konveksi di Karanganyar kebanjiran orderan untuk bendera One Piece. Jujur untuk gue pribadi kan untuk masalah ini menurut gue tidak ada kesalahan atau tidak ada satu sisi yang salah dari pengibaran bendera One Piece menurut gue ya. Menurut kita ya. Nah, sekarang memang setiap tahun kan ketika mau HUT RI konveksi itu pasti dibanjiri oleh orderan bendera merah putih. Iya, karena biasanya tapi begitu ya. Sekarang tidak merah putih lagi ya. Jadi One Piece ya. Ya jadi One Piece. Orderan One Piece menurut gue ini adalah salah satu efek karena memang lagi viral, dan juga kalau misalkan tidak ada larangan-larangan seperti itu, ini bagus menurut gue. Bagus sih, tapi justru ini tuh kenapa jadi sebesar ini? Ya karena pemerintah mengeluarkan statement itu tadi ya. Ini kan jadi bola api yang besar ya. Tapi ini salah satu efek dari bola api tersebut ya. Tapi lucu ya. Gue kan tadi ngelihatnya kan di YouTube-nya TV One yang acara itu ya. Bahkan ya di YouTube-nya TV One yang membahas tentang One Piece itu, Sen. Ada link affiliate beli bendera One Piece aja. Itu jadi TV One sendiri
secara tidak langsung itu mengkomersilkan iya. Dan dia menyatakan dukungannya atas ya kejadian pengibaran bendera One Piece ini ya. Betul. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi ekonomi ini bagus loh kalau misalnya nggak dilarang itu salah satu konveksi di Karanganyar tadi. Ini kebanjiran orderan ini menghidupkan ekonomi di sekitarnya dan karyawan-karyawannya itu banyak kerjaannya loh. Bagus harusnya gitu. Bahkan jadi double. Kalau biasanya sebelum sekarang nih ya paling produknya cuma bendera merah putih, tapi sekarang kan ditambah One Piece. Ini tambah ya, tidak menggeser ya. Jadi orderan bendera tetap ada ya, karena kan kita di setiap RT, di setiap gang itu kan pasti ada pengibaran bendera ya. Nah, One Piece ini tidak menghilangkan jumlah orderan bendera merah putih kan. Bendera merah putih tetap sama kayak tahun-tahun biasanya ya kan. Ya kalaupun berkurang juga paling beberapa lah, nggak signifikan ya. Nah, ditambah lagi ada bendera One Piece ini yang secara kuantitas mungkin bisa menyaingi jumlah orderan bendera merah putih tadi anjir. Nah, kalau misalkan pemerintah itu berstatement seperti Gus Dur waktu dulu, jadi boleh mengibarkan bendera One Piece asal di bawah bendera merah putih, itu jadinya malah lebih dahsyat ya. Jadi konveksi-konveksi itu benar-benar hidup semua. Jadi soalnya kan bendera One Piece boleh dikibarin di bawah bendera merah putih, artinya tadi kita tidak mengurangi kuantitas produksi dari bendera merah putih. Tapi ditambah dengan bendera One Piece, berarti kan nambah. Iya, UMKM langsung ini kan. Konveksi-konveksi rumahan yang kayak karyawannya itu ibu-ibu, terus tetangga-tetangga itu kan jadi lebih hidup karena orderannya nambah banyak ya. Nambah banyak ya. Jadi memang karena merah putih juga udah banyak ditambah bendera One Piece ini harusnya bagus. Jadi ini dari sini kita tahu kalau misalkan pemerintah kurang pinter aja. Nah bener, nah ini juga menarik ya. Ya waktu itu kan dibahas tentang Gus Dur juga. Justru ya Gus Dur itu menanggapi statement dari gerakan Aceh Merdeka sama Papua ya, yang jelas-jelas itu gerakan separatis ya. Bintang Kejora. Bintang Kejora sama ini kan ya gerakan Aceh Merdeka itu ya. Nah statementnya almarhum Gus Dur itu ya menyatakan bahwa kalau kalian ingin mengibarkan bendera, boleh saja, tapi di bawah merah putih. Anggap saja bendera itu semacam umbul-umbul. Itu kan udah selesai ya. Itu yang jelas-jelas separatis loh, ibaratnya kan. Nah, jelas ini, banget itu. Ini kan ibaratnya tren ini pertama kebanyakan digaungkan oleh para nakama. Di mana nakama ini ya rata-rata generasi milenial sampai sekarang lah ya, ibaratnya kan nggak ada aksi lanjutan. Kalaupun digerakin sama orang-orang yang secara individu itu tidak itu bukan sebuah ancaman bagi pemerintah, Sen. Bayangin digerakinya sama para supir-supir truk, supir-supir kolbak. Seorang supir loh memberikan ancaman apa sih kepada pemerintah ya kan? Secara ini tuh memang benar-benar tidak memberikan efek apa-apa terhadap kedaulatan dari negara kita sendiri, Sen. Iya sih bener. Ada juga kemarin tuh yang lucu, apakah bendera One Piece, viralnya bendera One Piece ini sebagai bentuk pengalihan isu, katanya ngomongnya gitu. Jadi banyak yang berstatement gara-gara memang seperti itulah kejadian yang di Indonesia itu. Jadi kalau misalkan ada kejadian besar atau kesalahan yang dibuat oleh pemerintah, pasti pemerintah itu ngegedein berita yang lain. Jadi banyak yang berpendapat kalau viralnya bendera One Piece juga termasuk pengalihan isu ya. Jadi ada salah satu kasus yang harusnya media tahu, harusnya publik tahu, tapi ditutupin oleh viralnya bendera One Piece, tapi kita juga tidak tahu. Tidak tahu ya. Iya, dan kembali lagi ke tadi ya, karena memang awalnya itu bendera One Piece itu adanya di supir-supir truk, terus mobil angkutan umum lah kayak gitu ya. Ya memang kita juga bingung ya, mereka itu memberikan ancaman apa anjir. Ya bahkan dulu kan pernah jadi tren yang viral ya, ketika para nelayan itu ada benderanya Akagami Pirate ya kan. Itu kan bener-bener kita have fun aja dari tren itu kan, kayak wah ternyata ini Akagami Pirate nyasar itu berburu ikan. Kan biasa aja. Justru ini tuh jadi isu nasional setelah pemerintah angkat bicara ya mengenai tren ini ya. Nah ini kita lanjut sama berita yang tadi, Sen. Ini bukan berita ya, ini ada sebuah cuplikan chat ya, di mana di sini itu percakapan antara customer dengan ini penjual ya. Nah di sini ada posisi bendera di mana. Nah ini kata ini ya. Halo Kak, mohon maaf ya, untuk proses pengerjaan kami stop dulu dikarenakan kami dapat peringatan oleh aparat pemerintah setempat dilarang memproduksi bendera One Piece.
dengan alasan penyalahgunaan fungsi benderanya yang dikibarkan bersama bendera merah putih. Wah, ini lagi gacor-gacornya pabrik konveksi itu mendapat orderan Sen, di stop anjir. Wah, gokil banget sih. Gimana? Ini juga salah satu efek tadi seperti berita yang tadi kita reaksi ya. Ini bukan berita tapi screenshotan chat. Kenapa kita sebarin karena memang sudah tersebar di media sosial juga ya. Nah, ini kan pihak seller takut jadinya ya. Ya bukan takut lagi, emang dibawa jangan kan, jangan diproduksi kan. Itulah salah satu menghambat pertumbuhan ekonomi anjir. Ini tuh sampai ini ya, sweepingnya udah bukan ke gang, udah bukan ke jalan, ke pabrik, ke konveksi. Iya, konveksi. Sweepingnya ada bendera One Piece nggak? Oh, itu parah ya. Ini ya ibaratnya sampai-sampai ya, ini yang harusnya dapat reaksi kayak gini tuh, itu dari judul anjir. Harusnya. Nah, tapi ada berita lucu juga. Apalagi? Tadi ada yang ditangkap kan, merugikan bandar 50 juta per tahun, 4 pemuda ditangkap. Kocak. Jadi ini mah jadi kayak melindungi bandar aja. Enggak, bukan melindungi bandar. Kalau ada hal seperti itu, ini kan orang membobol situs judi, ya, ditangkap oleh pemerintah. Berarti kan ada yang bikin laporan dong. Yang bikin laporan jelas si bandarnya dong. Ya harusnya bandarnya ditangkap ya. Makanya kan kata gue juga melindungi bandar kalau kayak gitu. Maksudnya tuh lucunya tuh, aduh kok pelakunya diekspos, ya harusnya bandarnya juga ditangkap dong. Kita diekspos dong. Gue juga baca beritanya, jadi headline-nya itu ya 4 orang pemuda mengakali ya kan, membuat beberapa akun sampai membuat bandar judi itu rugi. Kok malah ditangkap ya? Ya otomatis kalau narasinya ditangkap ya pemerintah ini memihak ke bandar dong. Karena ketika bandar dirugiin, akhirnya yang ditangkap itu justru pemuda itu ya. Iya, ya enggak dari sebelum menangkapnya juga kan harusnya tuh kita jadi bertanya-tanya siapa yang membuat laporannya, ya jelas pihak judinya lah, pihak judi yang dirugikan lah. Kok kenapa itu tidak diungkap anjir, sedangkan dari tahun-tahun kemarin juga semua podcast yang ngomongin masalah judul, kita itu nggak tahu bandarnya siapa, secara tidak langsung laporan itu, bandar itu harusnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, tapi pihak kepolisiannya malah ini tuh aduh lebih, jadi yang kata gue tadi, ketika ada bendera sacet-sacet yang ada kayak gini malah ini tuh kayak kegocek bandar. Nah ya justru ini ya, itu menjadi alasan dasar kenapa tren ini terjadi Sen. Nah betul ya kan. Jadi gini ya, masyarakat itu susah ya kan, ibaratnya pengangguran di mana-mana, pokoknya bener-bener susah lah ya. Ada fenomena judi online, setelah itu ada fenomena pinjaman online, pinjol ya kan, sampai-sampai dari hal ini bener kata yang bikin gemes itu kan kalau kita nyimak podcastnya, bukan podcast ya, kayak ucapan-ucapan dari Bang Feridwan itu. Yang bikin gemes dari adanya judi online ini ketika ekonomi itu tidak berputar. Yang seharusnya satu hari itu ketika seorang ayah mendapatkan uang 100.000, itu kan duitnya dipakai buat belanja, dipakai buat kayak beli kopi, beli gorengan, beli makanan, sehingga ekonomi itu ya berputar. Uang itu berputarnya benar-benar di masyarakat Sen. Karena kan kekuatan ekonomi Indonesia itu ya perputaran uang itu sendiri ya kan. Nah dengan adanya judi online ini, jadi kan uang itu berputarnya ya di situs judi. Yang diuntungkannya ya ibaratnya negara-negara server yang menyajikan server judi ini sendiri kan. Nah itu yang bikin gemes kan. Nah kenapa kok hal-hal yang benar-benar real mengancam kedaulatan negara malah dibiarin ya kan, malah di cover. Kenapa kok tren-tren One Piece ini malah dijegal kan, anehnya di situ anjir. Iya. Ya salah satu contohnya tadi ya, kasus tadi yang 4 pemuda ditangkap. Harusnya kalau misalkan kocak banget sih. Dari pihak Polri pinter ya. Pertama, itu mereka berempat itu bisa diangkat atau bisa dijadikan diberikan jabatan di salah cyber satu lah ya. Cyber gitu. Maksudnya kan mereka itu sampai bisa ngebobol situs judi loh. Itu kan berarti mereka itu jago ngoding, pinter aja ya, memiliki skill lah ya. Kedua, mereka itu salah satunya mereka itu mengungkap siapa bandarnya kan. Itu harusnya itu jadi duta anti judul tuh mereka 4 orang itu. Betul. Jadi malah ini sih, gue mah nggak tahu kalau mereka tahu apa enggak bandar juga nggak tahu. Tapi yang paling penting itu mereka bisa mengakali sampai bandar rugi loh Sen. Iya, ya bukannya mereka tahu atau enggak. Yang jelas mereka mah tidak tahu. Mereka 4 orang ini tidak tahu. Yang bikin laporan loh, yang bikin
polisi bergerak atas laporan kan, bukan karena mereka bergerak sepihak dong. Polisi pasti bergerak karena ada laporan. Ya pasti nih yang lapor ini siapa? Iya ya. Ya kalau pasti info A1 dari bandar ya. Ya bukan info A1 dari bandar. Yang pasti yang laporin adalah pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam laporannya yang dirugikan itu pihak judulnya. Berarti itu pihak judulnya dong. Ini parah banget anjir. Makanya aduh, wah ini narasi ini harus kita gaungkan sih Sen, tentang judi online ini ya. Jadi ya jujur banget ya, gue itu termasuk pendukungnya Pak Jokowi meskipun 2 kali periode gue nggak pernah nyoblos ya. Iya. Tapi gue jujur pendukungnya Pak Jokowi. Kenapa masyarakat itu hilang respect ya sama Pak Jokowi dan keluarganya ya? Ya kita mah berani yang ngomong di sini ya. Iya. Itu karena di akhir masa jabatannya Sen, banyak borok-borok yang justru ya bukan dari Pak Jokowinya langsung ya, tetapi kan dilakukan sama antek-anteknya atau anak buahnya ya kan. Nah, yang paling besar ini, yang paling fatal banget ini, itu tentang judi online. Nah, itu kan makanya kita mempertanyakan kenapa kok sosok Pak Budi Ari ya? Iya. Sosok Pak Budi Ari itu kenapa nggak ditindak tegas ya? Kenapa tidak mendapatkan treatment yang sama dengan Pak Tom Lembong? Betul. Yang kasusnya itu terbukti tidak ada niatan jahat di dalam kasusnya ya kan. Nah Pak Budi Ari ini kita kan pernah diungkap guys. Meskipun ya beritanya hanya viral sekejap ya. Karena diungkap bahwa beberapa orang dalam Menkominfo ya, itu kan mendapatkan duit yang benar-benar fantastis ya. Dan memang ditangkap kan. Memang ditangkap itu kan yang maksudnya di sini kan kayak per situs itu dapat uang banyak. Iya, mereka tuh dapat suap ya. Dapat suap. Jadi mereka itu memberikan akses kepada situs-situs judi online merajai pasar Indonesia. Iya, untuk masuk ke Indonesia. Nah, kenapa kok sosok Pak Budi Ari nggak ditindak tegas? Nah, kedua, kenapa Pak Budi Ari ini masih jadi menteri di era Pak Prabowo? Itu bingung. Ya kan? Nah, jadi kayak what the fuck gitu ya, kayak masyarakat di Indonesia itu kayak kalau ada masyarakat yang tidak percaya, ada masyarakat yang mulai berani mengkritik tentang kebijakan pemerintah, ya seharusnya pemerintah itu introspeksi dulu dong. Ibaratnya apa nih yang salah dari pemerintah, koreksi dulu ya. Kalau iya wah harus bekerja lebih giat lagi, ya itu kan harusnya jadi motivasi ya. Jangan justru malah dibungkam anjir. Itu bukan harusnya jadi motivasi dong. Ya harusnya seperti itu dong. Kerjanya harus begitu, levelnya harus begitu. Nah, untuk kasus jadi ini sedikit kita keluar dari konteks bendera One Piece ya. Kita sekalian bahas aja karena sudah dibuka oleh Senino Garcia. Jadi untuk masalah Pak Budi Ari kan sudah jelas stafnya sendiri yang ditangkap ya. Walaupun memang ketika ditanya uang suapnya buat apa, untuk memberangkatkan haji karyawannya. Tapi jadi kan itu kan memang stafnya kena suap ya. Dan yang gue heran itu memang Pak Budi Ari kok tidak, walaupun ketika diundang podcastnya Om Deddy, dia itu ngomong memang sudah ada pemeriksaan dari pihak kepolisian kalau nggak salah ya. Kalian bisa nonton juga, ada di podcastnya Om Deddy. Jadi kenapa kok tidak dilanjutkan dan juga tidak ditindak, dan juga publik itu tidak tahu, maksudnya tidak tahu loh apa ya diperiksanya seperti apa, masalahnya apa, ada sangkutan atau enggak. Jadi tidak ada final statement kalau Pak Budi Ari itu. Kalau Pak Budi Ari itu memiliki peran ya? Iya, memiliki peran dalam suap menyuap judul ini. Sedangkan yang lakuin stafnya, stafnya sendiri gitu. Apakah memang Pak Budi Ari cuci tangan atau gimana gitu? Jadi kita bingung dan setelah itu beritanya itu udah hilang. Iya, jadi sekejap banget gitu sayang. Jadi kalau menurut gue mah lebih berbahaya dari kata-kata suap sih. Jadi ini bukan suap ya, ini deal-dealan aja sayang. Deal-dealannya gini, satu situs berapa duit? Iya, lu berani berapa? Ya kan, gitu. Jadi kan ini udah deal-dealan kan. Logikanya gini ya, kalau yang menjadi kambing hitam atau yang ditangkap itu stafnya, otomatis kan di atas stafnya dong yang harus bertanggung jawab, pimpinannya dong yang harus bertanggung jawab. Jadi kan? Gue tuh gini, ngelihat podcast itu, jadi isi podcastnya aslinya pertanyaannya Om Deddy itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat lah. Jadi pada saat itu statement Budi Ari juga, dia itu kayak klarifikasi. Jadi dia itu ngerasa kecolongan sama stafnya. Oh, jadi framingnya begitu ya? Iya, dia tuh nggak tahu kalau stafnya dapat menyuap kayak gini. Apa berarti kan itu menandakan tidak ada kedekatan antara leader dan juga staff ya kan? Berarti dia itu benar-benar tidak tahu stafnya itu ngerjain apa. Dan itu juga dikritik oleh banyak orang. Ya berarti Pak Budi Ari bukan di bidangnya dong, jadi Menkominfo gitu kan? Ya justru
tolol banget ya. Seorang pemimpin belak-belakan ngomong bahwa dia kecolongan. Ya itu kan berarti ketidakmampuan dia dalam menjalankan tugas. Ya itu, jadi kan? Kritik yang lain juga. Kok orang yang bisa kecolongan kayak gitu dijadiin menteri lagi? Nah itu yang bikin kita itu. Jadi ya mungkin ya ini mah pendapat gue pribadi. Jadi tadinya gue tuh berharap banget loh sama Pak Prabowo ya. Karena ya oke lah kita transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya, semoga Pak Prabowo ini memberikan apa ya, karena secara jajaran para menteri juga kan mulai diambil dari tenaga yang ahli, tapi kok kenapa ini satu anomali ini kok masih dimasukin anjir. Iya, udah mangan dia tuh menteri apa sih, menteri koperasi atau apa ya, itu kan salah satu menteri baru ya. Jadi seperti kemarin Pak Budi Gunawan ya. Jadi banyak yang di kolom komentar podcastnya Om Deddy itu banyak yang ngomong itu kok sekelas Menkominfo bisa kecolongan kayak gitu, tapi sekarang kok dapet jabatan lagi. Jadi iya kan aneh, jadi salah satu alasan Indonesia kurang maju gitu, orang yang tidak kompeten malah diberikan jabatan yang sangat tinggi gitu loh. Jadi kayak kita juga masyarakat biasa juga bingung gitu. Kan banyak, nah ada juga kan selain pengibaran bendera One Piece yang viral, jadi One Piece lagi viral. Jadi banyak orang yang mereka tuh bikin caption bahkan sampai bikin baju. Oh iya. Nah, Jolly Roger tulisannya itu hidup cuma sekali malah jadi WNI. Warga negara. Oh anjir. Nah itu jadi Jolly Roger Mugiwara di bawahnya itu mereka bikin tulisan hidup cuma sekali malah jadi WNI ya. Iya. Kalau dilihat dari masalah-masalah yang datang, gue juga kadang berpikir seperti itulah. Nah, jadi justru begini ya. Tadinya kan kita kritiknya benar-benar halus lewat simbol bendera One Piece atau Jolly Roger ya. Ketika disinggung, ketika benar-benar dihalau, bahkan yang tumbang 1 tumbuh 1000 itu kan ya sama lah. Ini reaksi dari para masyarakat kan. Sampai-sampai kritikan yang tadinya cuma simbolik ya, itu sudah mulai ada kata-katanya loh. Kayak yang tadi hidup cuma sekali malah jadi WNI. Wah ini takutnya sih jadi besar ya. Kenapa jadi besar? Karena gini bener, kalau di negeri kita nggak viral ya nggak jadi sorotan ya kan, nggak diadili kan. Jadi kayak bener-bener wah ini jadi wadah nih, ketika ini bener-bener disorot media ya, kita ini menjadikan ruang kritik itu sendiri buat masyarakat sih. Iya, dan juga kayaknya pemerintahan sekarang tuh mentalnya kurang banget. Kalau menurut gue mah satu sih dari dulu ya, koordinasi yang kurang dari ini tuh. Jadi yang dari pemerintah kita ya. Nah tapi kita anggap selesai ya. Ini kita masih banyak poin yang harus dibahas. Ini poin selanjutnya nih. Ini ada kalau ini mah ya cuplikan berita nih guys ya. Cuplikan beritanya itu ini headline-nya ya. Polemik One Piece, pencipta angkat bicara. Eiichiro Oda, pencipta karakter One Piece. Wah, di sini ada miskomunikasi nih, Sen. Jadi di berita ini dari Kompas ya. Kalau nggak salah Kompas ya. iNews itu Kompas ya. Oh, iNews. Jadi di headline beritanya itu bahwa tren pengibaran bendera One Piece ini sampai-sampai Eiichiro Oda itu kayak angkat bicara. Lu gimana, ini kocak banget sih, Sen? Nah, boleh dibacain dulu komentarnya Oda itu. Gue juga udah tahu beritanya. Jadi itu salah satu komentar yang dikatakan itu adalah Eiichiro Oda official itu di Instagram ya. Jadi nah gue bacain dulu ya. Ini ada postingan di Instagram ya atas akun dengan nama Eiichiro Oda JP nih. Pada hari kemerdekaan Indonesia ke-80, warga mengibarkan bendera bajak laut topi jerami. Aksi ini didasari kekecewaan terhadap pemerintah dan para pemimpin menganggap ini sebagai tindakan pemberontakan dan menganggap bendera tersebut sebagai ancaman. Anjir. Nah, ini gue udah tahu ya, tapi gimana pendapat lu ketika pemerintah itu menganggap ini benar-benar Oda, anjir? Ini bukan pemerintah yang menganggap itu Oda ya. Oh, ini salahnya ya? iNews ya. Iya. Dan bukan iNews sendirian. Kemarin-kemarin itu banyak banget berita. Jadi memang kanal berita yang udah gede ngeberitain ini. Iya, mereka betul, banyak. Jadi banyak fanspage besar seperti Nathanistik dan juga yang lain. Mereka tuh ngomong kalau memang Eiichiro Oda tidak memiliki sosial media ya. Nah ini lucu ya, lucunya gini ya, ini jangan kan iNews ya, di acara yang TV One ELC itu sampai-sampai moderatornya juga berpikir yang sama, Sen. Moderatornya ini kan, wah ini tren ini tuh sampai diomongin langsung sama pencipta One Piece-nya, nah langsung disanggah sama. Jadi di forum itu tuh ada perwakilan dari Nakama. Nah perwakilan ini bukan orang sembarangan, Sen. Perwakilan ini ya ibaratnya terdidik dan juga memang benar-benar memahami One Piece dan menaungi komunitas terbesar One Piece di Indonesia ya. Disanggah bahwa maaf Pak, itu bukan statement dari pencipta One Piece, tapi itu tuh akun fanspage.
Jadi kayak akun fanspage-nya Eiichiro Oda, jadi bukan official dari Eiichiro Oda sendiri ya, karena kan Oda Sensei emang nggak pernah punya sosmed kan. Jadi dari situ aja gini ya, pemerintah kita itu ya, zaman makin canggih tapi kok kayak males banget buat searching anjir. Enggak, malah jadi kelihatan ketinggalan banget. Kelihatan ketinggalan banget, jadi yang korban headline sama korban thumbnail itu bukan cuma masyarakat biasa anjir. Orang-orang yang kita anggap pintar ya, kita anggap terdidik, sampai-sampai orang itu tuh menempati posisi tinggi, itu kemakan berita-berita mentah kayak gini anjir. Apalagi dengan PD-nya mengatakan bahwa ini Eiichiro Oda menyatakan langsung ya terhadap tren pengibaran bendera, kan kocak anjir. Iya, udah aduh ketipu sama berita, sama akun hoax anjir. Jadi kayak sama akun fanspage. Mereka jadi sekelas pemerintah. Sekelas pemerintah, nggak dilihat dulu. Emang bukan pemerintah sih, bukan pemerintah yang memberi statement, sekelas iNews anjir. Dan kanal-kanal berita yang lainnya tertipu sama akun-akun fanspage kayak gini. Udah mah narasinya atau isi teksnya itu sedikit memprovokasi ya. Iya. Jadi lebih kayak membakar trennya viralnya bendera ini ya. Terus juga kok bisa kalian tadi tidak riset dulu, tidak koordinasi dulu. Iya, bahkan seperti yang gue bilang kan, 3 narasumber itu bener-bener nggak tahu One Piece. Itu totally nggak tahu One Piece ya. Bahkan mereka bilang ya karena kan pejabat mungkin FYP ini beda ya, FYP medsosnya ya. Ada yang bilang bahwa saya baru ngelihat bendera itu di sini ketika para nakama yang hadir itu membawa bendera Jolly Roger ya. Ada yang bilang begitu. Terus kata Ade Armando juga bilang, jujur saya nggak tahu One Piece karena saya itu ada di generasi anime Tintin anjir. Jadi anime Tintin itu anime zaman dulu kan kayak kartun itu masih Amerika ya. Pak Ade Armando tuh bilang bahwa generasi tentang anime Jepang saya nggak ngalamin, kata dia kan. Kayak gitu. Jadi kayak bapak-bapak ini ya ngomongin sesuatu yang mereka nggak tahu anjir. Dan itu itu di LC atau apa sih TV One tuh acara itu? Kayaknya iya TV. Kayaknya LC ya kalau misalkan TV One tapi ya. Iya, itu juga salahnya TV One kok ngundang apa ya, orang yang dijadikan sebagai narasumber tapi tidak di bidangnya dan tidak mengetahui hal tersebut gitu. Nah, ya kembali lagi orang yang tidak kompeten disuruh banyak bicara ya kan nggak masuk akal gitu. Tapi justru keren Sen kalau gue memandang narasumber di acara itu. Jadi ada ustadz, ada sosok tokoh ulama, dia ngerti tentang One Piece. Ada juga pegiat sosial, dia tahu tentang One Piece. Bahkan ada, pokoknya di situ tuh ada yang tahu tentang One Piece. Dan dia ada narasumbernya ada Mbah Sujiwo Tejo. Itu kan kayak mewakili dari seorang sejarawan ya kan. Nah di situ juga ada Ade Armando sebagai guru dosen lah ya. Jadi mungkin TV One itu memberikan panggung perspektif orang-orang yang nggak tahu One Piece tapi tahu hukum gitu Sen. Tapi dari 3 narasumber ada 1 narasumber yang gue suka Sen. Jadi mereka itu Pak narasumber ini bilang bahwa kalian itu jika menjadikan ini sebagai ajang untuk mengkritik, jangan lemah. Kalian harus berani, kata si bapak itu ya. Kalian harus benar-benar tegas. Asal dalam konteks ini tuh tidak ada upaya merendahkan derajat bendera merah putih. Nah, gue setujunya sama statement bapak itu sih. Meskipun statement dari Pak Ade Armando itu meskipun tidak tahu tentang One Piece, dia tetap kekeh, tetap ngeyel bahwa dalam niatan apapun tidak boleh bendera One Piece itu disandingin sama bendera merah putih. Itu juga salahnya. Jadi gue tuh ngelihat beberapa postingan dan juga beberapa diskusi fans One Piece Indonesia. Jadi mengapa banyak yang menganggap pengibaran bendera One Piece itu sebagai bentuk protes? Karena mereka tahu bendera merah putih terlalu suci untuk. Nah, betul. Gitu. Jadi lebih baik kita mengibarkan bendera One Piece karena bendera merah putih itu tidak bisa dijadikan sebagai itu lambang protes loh. Itu gitu. juga diungkapin sama narasumber yang dari tokoh agama tadi, Sen. Jadi tokoh agama tadi, Pak maaf nih ya. Ren ini tuh ada narasi yang sangat kuat, di mana kenapa memilih momen 17 Agustusan ya? Itu karena mereka menganggap bahwa kondisi negara kita itu sedang tidak baik-baik saja dengan segala problematika dan isu-isunya ya kan. Nah, mereka menganggap bahwa bendera merah putih itu justru ya terlalu suci untuk dikebarkan di negara yang kotor aja. Dan mereka menggantikannya dengan Jolly Roger dengan harapannya bahwa ya mungkin suatu saat kita akan terbebas dari hal itu. Tapi gue ada yang lucu Sen. Jadi ketika Mbah Sujiwo Tejo itu kan berdebat dengan Ade Armando. Jadi Pak Ade Armando itu mengungkapkan bahwa di setiap negara aturan tentang bendera, simbol negara itu berbeda-beda. Kalau di Amerika itu lebih dibebasin.
rakyatnya mau apa aja terserah. Tapi kalau di Jerman itu lebih tegas lagi. Bahkan bendera itu kalau ditempelin logo apapun bener-bener kejahatan besar lah ya. Nah sampai-sampai kayak gini, Mbah Sujiwo Tejo itu bilang, lebih menghinakan mana merobek-robek bendera merah putih atau menjual tambang ke pihak asing. Itu kan menohok banget ya. Nah terus Adi Armando ini senyum-senyum nggak bisa jawab sih, anjir. Itu kan jelas-jelas problem yang merugikan masyarakat ya. Jadi kan kocak banget ya. Jadi dari masalah yang sangat besar ini kita sudah ngerti ya kalau misalkan pemerintah itu salah mengartikan ya. Salah, bener-bener ini miskomunikasi ya, karena emang bener ya. Gue tuh berharap suatu saat yang menjabat itu generasi milenial lah minimal anjir. Jadi kan kayak sumber informasinya lebih jelas ya, bukan bapak-bapak yang kayak gini anjir. Ya, tapi gue jujur malu sih Sen. Malunya begini ya. Kayak parlemen di negara luar itu Sen, kalau ngumpul, kalau rapat itu ya yang dibahas itu robot, mobil listrik, ya kan. Bahkan Amerika ngebahas alien dong. Alien ya kan, sampai-sampai membuat satgas meneliti alien kayak AI, ChatGPT, kayak tenaga terbarukan. Indonesia anjing dengan sadar ya ngebahas One Piece. One Piece komik yang hiburan kita dari masa anak-anak sampai sekarang anjir dibahas skala isu nasional. Kocak banget anjir. Kelihatan banget kita itu bener-bener bukan stuck lagi ya, kita bergerak mundur kayaknya. Iya betul, kita itu banyak yang ngomong kita itu masih ketinggalan zaman. Tidak, kita yang meninggalkan zaman. Tapi kitanya aja yang menolak ini ya kemajuan zaman. Kita itu meninggalkan zaman, bukan ketinggalan zaman kalau kayak gini. Bergerak mundur, ini kocak banget ya. Nah tapi ini ada ini nih, ada hal menarik yang kita bahas nih jadi poin akhir ya. Ini ada statement dari Bapak Prabowo Subianto ya, karena dengan maraknya isu ini guys. Jadi Pak Presiden menyatakan, nah Pak Presiden Prabowo sebut tak masalah bendera One Piece dikibarkan sebagai bentuk ekspresi kreativitas. Wah ini Pak Prabowo sampai turun tangan anjir. Ini jadi, masuknya statement baru ya? Statement baru setelah isu ini menjadi isu nasional, Pak Prabowo menyatakan statement bahwa tidak masalah karena itu hanya bentuk kreativitas. Jadi ini aduh kocak banget Sen. Ingat gak guys kalian ketika Pak Bahlil itu mengeluarkan peraturan yang mempersulit warga atau masyarakat mengakses tabung gas LPG. Ya kan LPG, akhirnya kan itu menjadi kemacetan, wah segala viral. Akhirnya Pak Prabowo turun menolak peraturan itu ya kan, normal lagi. PPATK kayak yang baru itu ya. Yang baru. Pembekuan bla 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 setelah viral, Pak Prabowo turun menghentikan itu. Sekarang masalah bendera juga Pak Prabowo harus turun lagi. Ini ya, ketika Pak Presiden kita itu ya ke berbagai forum internasional ngomongin tentang perang, ngomongin tentang perdamaian, ngomongin tentang kemanusiaan ya. Ini harus diribetin sama hal-hal remeh-temeh kayak gini anjir. Kan kocak banget. Kan sejatinya ya para menteri itu pembantu presiden. Ini kayak malah ngerepotin presiden anjir. Kocak. Menurut lu gimana tentang statement Pak Prabowo ini? Dari masalah ini kita tahu yang paling kasihan itu Pak Prabowo ya. Pak Prabowo benar-benar. Kita harus bayangin Pak Prabowo itu dari misalkan dia habis rapat sama Pak Putin, PBB atau siapalah ngebahas perang dunia ketiga, ngebahas kemungkinan nuklir segala macam, dia pulang. Pembantu-pembantunya ngomong, Pak jadi ada bendera One Piece. Malah ngomongin One Piece setelah ngomongin perang sama Putin sama segala macam, sama Trump, perang tarif segala macam. Bendera One Piece yang ini diserahin ke Pak Prabowo lagi. Jadi Pak Prabowo tuh kasihan banget ya untuk masalah ini ya. Tapi dan selain itu kasihannya juga Pak Prabowo yang namanya jelek untuk masalah ini, sedangkan bukan dia yang bikin isu ini menjadi isu nasional anjir. Tapi anak buahnya ya yang malah. Nah, tapi ini ya lucu banget sih. Media itu emang sering memframing hal-hal yang aslinya biasa aja jadi luar biasa, Sen. Jadi ada salah satu video ya, itu ketika Titi ya, Ibu Titi Soeharto, mantan istrinya Pak Presiden kan. Itu dimintai tanggapan mengenai isu ini, Sen. Jadi dalam video itu Ibu Titi Soeharto itu ngomong kayak gini ya. Udahlah, Indonesia itu bangsa yang besar. Kita nggak usah ngurusin hal-hal ecek-ecek kayak gitu. Nah, di framingnya Ibu Titi ini menjelek-jelekan One Piece ya.
Padahal gini ya, logikanya bener banget anjir kata-katanya Ibu Titi ini. Ibaratnya bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Banyak hal yang lebih penting yang harus kita urus. Kenapa kok malah ngeribetin hal ecek-ecek? Jadi hal ecek-ecek di sini bukan mendiskreditkan One Piece ya. Bukan menghina One Piece ya. Tapi kita ini sebagai bangsa yang besar loh. Kita itu negara loh. Kok kenapa ngomongin One Piece anjir? Iya bener juga kan. Ngapain kita ngomongin hal-hal yang apa bentuknya fiksi anjir. Ya, iya kan emang bener-bener iya kan One Piece kan tidak bisa menjadi anjir anime nggak bisa loh, ibaratnya. Iya anime loh, misalkan pemerintah ngedebatin hal ini berarti pemerintah wibu semua. Nah ini lucu ya, ini gue pernah ngobrolin sama Senpai Perencino ya tentang ini ya. Ini jangan-jangan fenomena halving nakama ya Den. Guys, lu tahu nggak ketika ini itu jadi perbincangan hangat di kalangan para pejabat, para menteri. Bisa kalian bayangin nggak di acara rapat paripurna di sela-sela istirahat ya, para menteri kita itu ini ngobrolin tentang spoiler terbaru One Piece ya. Apalagi sampai ada gini ya. One Piece itu apa sih? Gini. Waduh, kita harus cari tahu nih One Piece. Ujung-ujungnya Bapak Menteri kita itu maraton dari episode 1. Enggak. Kan kemarin gue ngomong kalau maraton kerjanya kapan. Iya. Jadi mereka kan, apa sih One Piece kita harus riset. Iya. Mereka nontonnya Toraokun. Itu jadi mispersepsi ya. Tapi gue mah lebih keren kalau gini. Yang pada awalnya itu kayak research, akhirnya kan nonton episode 1. Bablas maraton sampai ongoing. Sampai di acara rapat-rapat kenegaraan itu ya, di acara sela-sela istirahatnya itu ada menteri yang ngebahas spoiler terbaru, ada menteri yang mendebatin teori bahwa Bagi ini anaknya Rox apa bukan anjing. Jadi emang bener nanti ya setelah kejadian ini itu ada nakama jalur bendera anjing. Jadi kan kalau dulu ya, gue inget ya, FOMO itu dari PP Gear 5. Jadi sebelum Gear 5 itu kayak momennya Marineford. Karena Marineford itu kita akui banyak nakama baru yang lahir dari Marineford ya kan. Nah, setelah itu yang halving pertama itu Gear 5. Karena teman-teman gue pribadi ya, teman-teman yang selama ini tuh nggak pernah kenal anime. Kita tahu kalau orang itu nggak tahu anime ya. Nggak tahu anime, kalau di tongkrongan juga dia nggak tahu anime. Jangankan One Piece, Naruto aja dia nggak minat ya. Itu ujuk-ujuk WhatsApp-nya, PP-nya itu PP nikah anjir. Itu kan halving pertama ya. Nah ini halving kedua ini akan ada nakama-nakama baru ya. Itu jalur bendera nih, kocak banget coy. Tapi untuk masalah ini tuh ada yang lucu ya. Jadi di Jepangnya sendiri ribut karena PSHT, di Indonesia ribut karena One Piece aja. Jadi lucu banget. Jadi gue inget reaction kita yang kemarin yang pang. Iya pang itu ya. Anjir tuh. Kibarkan bendera ini di Jepang maka warga Jepang akan ketar-ketir. Di sini dikibarin bendera One Piece. Pemerintah aja yang ketar-ketir. Itu kayaknya reaksi dari rakyat Jepang kan. Jangan-jangan kita harus bayangin gimana sekarang reaksi warga Jepang melihat fenomena bendera One Piece di Indonesia ini. Tapi jangan-jangan kalau ini propaganda, itu propagandanya dari warga Jepang. Jadi gini ya, ketika warga Jepang itu isi medsos jangan tentang PSHT kan. Jangan wariso banget, wah kita balas dendam nih. Kita bikin isu tentang bendera One Piece. Akhirnya kan jadi ketuker. Di Indonesia geger karena bendera One Piece, di Jepang geger karena bendera PSHT ya ini. Jadi menurut gua tren bendera ini kita tuh kena karma dari PSHT anjir, yang bikin keributan di Jepang. Kita dibikin ribut sama One Piece yang dari Jepang anjir. Cuman hebatnya kalau PSHT itu kan cuman mengusik sarana publik ya. Kalau ini benderanya jadi ributnya di para menteri anjir, para jajaran menteri. Gitu. Masyarakat Jepang yang lihat, tuh kita belum ngelakuin gerakan apa-apa kok Indonesia udah ketar-ketir, bahkan pejabat negaranya aja udah kayak gini ya udah. Jadi masyarakat Jepang nggak ngambil tindakan. Mereka nggak ngapa-ngapain juga udah ketar-ketir sendiri. Malah jadi lucu sih ya, malah jadi kocak ya ibaratnya ya. Tapi ini justru ya kita tunggu ya statistik episode terbaru One Piece kan. Apakah jumlah penontonnya itu akan meningkat ya? Pasti. Waktu fenomena Gear 5 tuh Crunchyroll itu sempet down servernya karena terlalu banyak orang yang masuk ya. Dan server Crunchyroll, nggak tahu Crunchyroll atau Iki kalau nggak salah Crunchyroll, nanti korek aja ya. Itu salah satu platform apa sih namanya penyiaran anime yang legal ya, yang sering down gara-gara One Piece. Pertama gara-gara Gear 5, kedua ketika mural Elbap
Oh iya iya iya. Itu down lagi Crunchyroll gara-gara pada saat itu banyak fans FOMO maraton Skypiea anjir. Waduh. itu jadi Crunchyroll itu langganan down. Nah, kita tunggu apakah Crunchyroll akan down lagi anjir gara-gara viralnya One Piece ini. ini kocak banget kalau sampai Bapak Menteri itu nanti wallpaper HP-nya One Piece. Karena biasanya begini guys, orang dari fans anime lainnya ketika menghujat One Piece itu kan akhirnya mereka penasaran ya sama yang dihujat kan. Iya. Akhirnya dia nonton, pengen tahu kebablasan malah jadi fans One Piece, malah jadi nakama anjir. Kalau di meme itu kayak Squidward yang nggak mau makan Krabby Patty itu. Nyobain sedikit langsung waduh kayak di surga. Nyobain episode 1 tuh ya Krabby Patty. Aduh anjing capek maraton sampai akhir. Ya, nanti menteri-menteri atau orang-orang gede yang ngejelek-jelekin One Piece yang nanggepin isu gini setelah maraton One Piece ketika ada konferensi pers Kaizo kok nih buat aku ingin menjadi raja bajak laut. tapi di dalam forum ILC itu ya itu juga disinggung bahwa kalau kalian ingin menyalahkan tentang tren One Piece ini kalian harus ingat ya wakil presiden kita itu pakai pin One Piece ketika kampanye aja. Nah dari sini kita tahu kalau misalkan orang-orang yang ngeributin One Piece ini pertama tidak nonton debat capres dan cawapres ya karena tidak tahu dan tidak saling follow dengan Ibu Sri Mulyani. Terus yang paling gue benci mah gini Sen. Jadi ketika kan di situ kan ada perwakilan para nakama ya. Ketika mereka berargumen tentang One Piece itu langsung dituduh bahwa wah jangan-jangan kalian anti Pak Prabowo. Kan kocak banget gak ada. Jadi langsung ini ya, kita ini Pak bukan buzzer, kita ini murni benar-benar cinta sama One Piece. Tren ini itu tidak ditujukan pada rejim atau apa, ini tuh bentuk kekecewaan ya kepada keputusan-keputusan pemerintah yang kebijakan yang nggak bijak anjir. Intinya terus juga tadi giringnya tuh tidak masuk akal. Kalian itu anti Pak Prabowo dih. Jadi kan kayak apa ya? Apaan sih ibaratnya kan kayak emang bapak-bapak ini tuh minim literasi ya tentang One Piece. Apa jangan-jangan bapak-bapak ini itu bapak-bapak ronda dikasih jabatan? Kayaknya begitu. Bapak-bapak yang bahasanya itu dari tahun kapan masih itu aja. Kocak banget ya. Tapi gimana? Ada hal yang menarik lagi nggak? Tapi gue mah berharap ya semoga aja euforia ini tuh tidak mengganggu kesakralan momen pengibaran bendera di hari kemerdekaan kita nanti sih. Kalau harapan gue mau gitu ya. Iya ya, mungkin dari statement terakhir Pak Prabowo juga ini Pak Prabowo sudah berstatement seperti itu kan dia bertujuan untuk meredam ya. Untuk meredam masalah ini karena kita itu harus siap, seluruh masyarakat Indonesia itu harus siap karena sebentar lagi itu hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Kita itu harus siap memperingati hari tersebut ya. Kita harus membuat hari itu menjadi sesakral mungkin ya karena harusnya kita itu kan ketika 17 Agustus kita itu merasa bersuka cita ya harusnya memperingati hari kemerdekaan gitu. Tapi menurut gua gara-gara pemerintah yang banyak bicara untuk masalah ini feeling gua nanti tiap tahun untuk kedepannya tren ini akan muncul kembali. Tapi jangan kaget ya. Tapi malah menggila sih, kayaknya malah menggila sih tenis. Jadi kayak setelah 17 Agustus tuh ya benar-benar jadi simbol perlawanan sih kayaknya ya. Bener-bener ya lebih terorganisir gitu ya. Gue sih takutnya 17 Agustus nanti tuh bakal ada hal-hal yang mengerikan ya kalau ini tetap tidak diredam sama pemerintah ya. Ya semoga aja pemerintah itu tidak melakukan blunder-blunder lagi ya dengan statement liarnya ya. Harapan kita sih begitu. So apakah sudah berakhir sampai di poin ini Sen? Iya paling sudah kita ya. Jadi kita tunggu lagi ya perkembangan dari masalah ini ya. Apakah akan menjadi semakin besar ataukah berhasil diredam oleh pemerintah ya. Apalagi ya Bapak Presiden sudah turun tangan ya. Sudah menyatakan bahwa itu bukan sebuah tindakan ancaman ya, tapi itu bentuk ekspresi dan kreativitas para warga atau para masyarakat ya. Iya, jadi kita akan terus membahas masalah ini. Kenapa kita ikutan bahas? Karena Anime Multiverse itu salah satu media yang membahas anime dan mayoritasnya itu kita ngebahas One Piece ya. Jadi kita pengen juga menanggapi hal ini ya. Pengen menanggapi hal lucu ini ya karena ini benar-benar lucu banget. Bener-bener One Piece itu udah masuk parlemen ya Sen ya. Ini jangan-jangan kalau para menteri udah jadi nakama nanti di gedung DPR itu ada Jolly Roger lagi malah. Enggak. Di gedung DPR itu ada ini. Atau lu tahu live marathon enggak? Oh ada ya, tahu. Ada kepalanya Tausen Sani. Ya. Jadi di meja DPR itu kepalanya Tausen Sani. Kocak aja. Ya kita tentu saja berharap yang terbaik untuk negara kita ya guys ya.
Jadi kita sudah akhiri aja ya, kita cukup ya. Kita sudah akhiri untuk Facebook reaction ini ya. Ini bukan Facebook reaction tapi reaction terhadap yang viral-viral ya. Yang viral-viral ya. Jadi buat nakama atau teman-teman yang ini, kalau kalian punya opini, pendapat atau punya sesuatu yang ingin disampaikan, kalian boleh tulis di kolom komentar dalam video ini ya guys ya. Apa pendapat kalian tentang tren pengibaran bendera yang mendapatkan reaksi dari pemerintah ya. Jadi langsung kita tutup saja ya. Iya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.